فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasar Al-Adab, hadis yang kemarin kita baca mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa dan haramnya menggambar gambar makhluk bernyawa, serta perbuatan tersebut merupakan kedzaliman yang paling zalim karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek hadisnya disetorkan serentak. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fik, anakumullah. Kita ambil berikutnya, disimak baik-baik. Kita ambil satu hadis saja, pendek juga, sering antum dengar. Karena potongan ini aslinya agak panjang dikit teman, karena dipotong jadi pendek. Simak baik-baik. Dan potongan ini jangan antum hafal. Dalam Kitabul Jami' itu jangan antum hafal. Jadi sangat mudah untuk antum ulang kembali. Aslinya enggak seperti ini, aslinya panjang, agak tambahan 2 lagi. Tapi di sini cuma sebutkan 1. Dipotong. Kita lihat yang berikutnya, barakallahu fiik, termasuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berada pada pembahasan adab-adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tanzihullah taala amma la yaliqu bih. Simak ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzih itu mensucikan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah taala. Karena termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan al-asma wa sifat, ada kaidah yang perlu antum hafal. Apa kaidahnya? Tanzihun bila ta'til, isbatun bila tamsil. Mensucikan Allah Ta'ala dari sifat kekurangan tanpa harus menolak nama dan sifat, dan menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Kalau enggak mampu nulis Arabnya, Indonesianya, ulangi lagi. Kaidah Arabnya tanzihun bila ta'til, isbatun bila tamsil. Itu kaidahnya. Mensucikan sifat kurang dari Allah Ta'ala tanpa harus menolak nama dan sifatnya, dan menetapkan nama dan sifat untuk Allah Ta'ala tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Masih belum? Ana ulangi lagi sampai antum dapat semuanya, karena ini penting. Jadi di dalam menetapkan al-asma wa sifat ada kaidah penting yang perlu dihafalkan. Apa kaidahnya? Tanzihun bila ta'til, isbatun bila tamsil. Artinya mensucikan sifat kurang dari Allah Ta'ala tanpa harus menolak nama dan sifatnya, tanpa harus menolak nama dan sifatnya, dan menetapkan nama dan sifat untuk Allah Ta'ala tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Masih kecepatan? Ulangi sekali lagi sampai mendapat dua-duanya, enggak masalah. Tanzihun bila ta'til, isbatun bila tamsil. Mensucikan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menolak nama dan sifatnya, dan menetapkan nama dan sifat untuk Allah Ta'ala tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Ini sudah tak pelankan ini. Sudah 3 kali lebih kan? Nah,
pastikan dapat yang belum dapat, nyontoh yang lainnya. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika mensucikan Allah Ta'ala dari sifat kurang, itu nggak perlu nolak nama dan sifatnya gitu loh. Nggak perlu. Kita katakan Allah Ta'ala zat yang maha suci, bersih dari sifat kurang, udah selesai, gitu aja. Paham ya? Kemudian ketika kita menetapkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Allah Ta'ala turun ke langit dunia atau tidak? Turun ke langit dunia, tapi tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Paham? Jangan bilang, oh tangan Allah seperti tangan makhluk, nggak boleh. Allah Ta'ala turunnya seperti turunnya orang dari atas mimbar, nggak boleh. Jadi pahami? Kaedahnya apa tadi bang? Ulangi bang, Arabnya. Naam, tanzihun bila ta'til, isbatun bila tamsil. Itulah yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Karena nanti kaitannya dengan hadis yang akan kita baca ini mengenai kesyirikan. Paham ya? Jadi antum ketika mensucikan Allah Ta'ala dari sifat kurang, jangan juga meniadakan nama dan sifatnya. Wah berarti Allah Ta'ala punya nama dan sifat sama dengan makhluk. Akhirnya daripada sama kita tolak semuanya. Itu keliru. Itu namanya mu'attilah namanya. Namanya apa? Al-mu'attilah. Kelompok yang menolak nama dan sifat namanya al-mu'attilah. Paham? Jangan juga ketika mengatakan Allah Ta'ala punya tangan, punya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, turun. Tapi tangannya Allah Ta'ala sama dengan tangan makhluk. Nggak boleh. Turunnya Allah Ta'ala seperti turunnya orang dari atas mimbar, nggak boleh. Paham? Terus bagaimana? Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, tangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak sama dengan tangan dan seperti turunnya makhluk, nggak sama. Paham? Yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafhum? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami' al-basir. Itu undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai penetapan al-asma wa sifat. Paham? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami' al-basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Mafhum? Jadi syai'un itu nakirah, satu pun enggak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Yang ditiadakan apa? Tamsil. Tamsil itu penyerupaan dari semua sisi. Ana kasih kaidah ya. Tamsil itu bedanya apa dengan tasbih? Tamsil dengan tasbih itu bedanya. Kalau tamsil itu penyerupaan dari semua sisi. Allah Ta'ala tangannya persis dengan tangannya makhluk. Nah itu tamsil namanya, itu enggak boleh. Tapi kalau tasbih itu hanya penyerupaan dalam hal nama saja. Makanya kalau dalam ayat apa lafadznya? Laisa kamitslihi atau laisa kasyibhihi? Laisa kamitslihi, tamsil yang tiadakan. Kita enggak boleh menyerupakan Allah Ta'ala apa tangannya seperti tangan makhluk, enggak boleh. Tapi kalau tasbih ada. Jangan sampai keliru. Penyerupaan ada enggak antara tangan kita dengan tangan Allah Ta'ala? Ada enggak penyerupaan dalam hal nama saja? Nama, na'am. Sama-sama tangan. Tapi hakikat dan realitanya sama atau beda? Beda. Kaedahnya apa? Sekarang ingat. Ini juga ada kaidah juga penting juga ini. Paham ya? Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan realita. Antum ingat masih? Ayo, antum ingat masih? Abdullah ingat enggak Abdullah? Kaidahnya ingat enggak? Ini tak sebutkan Indonesianya atau Arabnya aja. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan realita. Ingat enggak? Ayo. Abdullah satunya ingat enggak? Ingat? Ayo bismillah. Ayo na'am, dihafalkan ya semuanya. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Ini penting sekali nih, jangan sampai keliru. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal realita dan kenyataan. Sekarang sama-sama tangan, namanya tangan. Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya. Kita juga punya tangan. Sama-sama namanya tangan. Tapi hakikat dan realitanya sama atau berbeda? Berbeda. Bisa dipahami? Nah, ini pun kalau diterapkan dengan sesama makhluk pun bisa. Antum tahu jangkrik Imran? Secara global jangkrik punya tangan enggak? Kita juga punya tangan. Apakah sama tangan jangkrik dengan tangan manusia? Tapi sama-sama namanya
tangan. Bayangkan itu. Paham? Maksudnya dalam artian sesama manusia aja, sesama makhluk aja beda gitu loh. Cuman namanya sama. Sekarang ini. Na'am barakallahu fiik, ada orang namanya Muhammad. Di dalam markis ini ada berapa Muhammad? 2 Muhammad. Sama-sama namanya Muhammad. Tapi apakah orangnya sama? Orangnya sama atau tidak Muhammad? Beda. Nah, ingat kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma' dihafalkan? La yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Itu Arabnya. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam zat, dalam hal apa? Hakikat dan realitanya. Bisa dipahami ya? Jadi pastikan jangan gagal paham. Yang ditiadakan itu tamsil atau tasbih? Tamsil, karena peniadaan tamsil lebih mengena. Jadi kita nggak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dari semua sisi, nggak boleh. Tapi kalau dalam hal nama, penamaan, mungkin ada ke sisi keserupaan. Jadi pahami? Mahfum insyaallah? Nah, barakallahu fi. Kita lanjutkan. Hadisnya kita baca, kemudian kita jelaskan faedah yang terkandung dalam hadis tersebut. Karena ini diringkas, kita sebutkan versi sempurnanya. An Abdullah ibn Mas'ud. Itu ditambah ibn Mas'ud biar nggak bingung. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada juga na barakallahu fiik Abdullah ibn Mas'ud. Nah, kalau sebutkan an Abdullah secara mutlak seperti itu, seringnya Abdullah bin Mas'ud seringnya. Itu kaidah itu. Paham ya? Kalau sebutan an Abdullah itu seringnya Abdullah bin Mas'ud seringnya. Padahal sana ada 3 Abdullah kan, secara global bahkan lebih. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah barakallahu fiik Ibn Abbas, ya kan? Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau sebutan an Abdullah, ini kaidah nih. Pastikan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena seringnya kalau Ibn Abbas sebutkan an Ibn Abbas atau an Abdullah bin Abbas. Kalau Ibnu Umar an Ibnu Umar atau an Abdullah bin Umar. Tapi kalau an Abdullah itu pastikan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Kita baca dulu, baru kita jelaskan keutamaan beliau serta beberapa poin yang perlu diketahui. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abu Abdurrahman qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyudzan bi a'dhamu 'indallah. Diperhatikan, ayyudzan bi a'dhamu 'indallah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. 1. Wa an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. 2. Wa an tuzaniya bihalinati jarika. 3. Nah, karena apa? Karena pertanyaannya ditanya lagi summa ayyun. Nah itu. Lafaznya seperti itu kemarin kan, di dalam Kitabul Jami' itu. Kita baca dulu. Dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau beliau berkata, aku bertanya Rasulullah SAW, ayyudzan bi a'dhamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan pertama, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakan kamu. Berarti dolim enggak seperti ini? Dolim. Sudah tahu Allah Ta'ala yang menciptakan kita malah bikin tandingan. Ya kan? Sudah tahu Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, kita malah bikin tandingan nyembah patung, nyembah berhala, nyembah kuburan, nyembah pohon beringin. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, nyembah partai tertentu, bayangkan itu. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau versi sempurnanya, qultu tsumma ayyun. Kemudian apa berikutnya? Qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Yang kedua, kamu membunuh anakmu karena khawatir anakmu ikut makan bersamamu. Wah, ini enggak boleh. Bunuh anak karena takut apa? Miskin. Ini keliru. Kan udah punya kaidah kan, Bang? Semakin banyak anak, banyak rezekinya. Ya kan, Bang? Ayo, semakin banyak anak, semakin banyak rezekinya. Kok takut gitu loh? Lihat ini, yang kedua. Kemudian apa yang kedua? Kamu membunuh anakmu khasyata an ya'kula ma'ak. Karena kamu khawatir nanti makan bersamamu. Kok khawatir? Antum ingat, yang udah berkeluarga pun mengingat, yang masih bujangan jadikan apa pelajaran. Bahwasanya orang ketika sendirian, rezekinya yang dia dapatkan ya itu aja. Kemudian ketika dia menikah, masih berdua suami istri.
rezekinya yang dimakan mereka berdua. Begitu keluar anak, rezekinya bertambah atau tidak? Bertambah. Yang dimakan anaknya, keluar anak satu, keluar anak kedua, rezekinya tambah lagi. Ya kan? Nah, keluar anak ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan, sembilan, 10, semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Makanya keliru kalau orang mengatakan cukup 2. Paham ya? Apa namanya itu? KB, keluarga berencana. Rencana apa? Paham ya? Kalau masih memungkinkan, tidak ada gangguan yang mengkhawatirkan, membahayakan buat istri, jangan pernah dibatasi keturunan. Ingat-ingat itu. Membatasi keturunan dalam keadaan masih mampu memiliki keturunan dan tidak ada perkara membahayakan bagi ibunya, itu haram. Yang diperbolehkan menjaga jarak keturunan. Beda atau sama, Bang Zaki? Beda. Yang enggak boleh itu apa? Membatasi keturunan. Masih mampu, itu istri masih mampu dan enggak ada penyakit, riwayat penyakit yang membahayakan dirinya, biarkan. Paham ya? Untuk apa? Memiliki keturunan yang banyak. Paham? Adapun menjaga jarak keturunan enggak dilarang. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali enggak masalah. Yang dilarang itu apa? Membatasi keturunan, cukup 2 sampai dibikin gapura. Ada gapura pinggir jalan itu kan? Kampung KB, KKB, kampung keluarga berencana. Allahul musta'an, ngapain? Masa cuma 2 anak? Antum ingat sabda Rasulullah SAW? Apa kata beliau dalam hadis yang sahih? Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Itu hadisnya, dihafalkan itu. Yang masih bujangan-bujangan dihafalkan itu. Hafal ya? Nah, barakallahu fi. Artinya apa? Tazawwajul waludal wadud, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Kok kita tahu dari mana Ustaz kalau banyak anaknya? Lihat dari saudari-saudarinya. Lihat dari garis keturunannya bagaimana. Itu caranya gitu. Paham ya? Nah, kenapa kok Rasulullah memilihkan yang penyayang dan banyak anaknya? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Karena aku nanti bangga dengan umat yang banyak di hari kiamat. Lihat itu. Dengan jumlah yang banyak beliau bangga. Kok dibatasi 2? Keluarga berencana. Rencana buruk atau baik itu? Ingat-ingat, jangan pernah takut. Disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau namanya Ahkamun Takhtassu bil Mu'minat, hukum-hukum seputar fikih yang khusus untuk wanita mukminah. Dijelaskan di sana termasuk yang dilarang adalah apa? Membatasi keturunan karena takut miskin. Membatasi keturunan karena takut apa? Khawatir nanti enggak bisa ngatur anaknya. Termasuk itu ya. Enggak bisa ngatur anaknya. Kalau punya anak banyak enggak bisa ngatur. Nah, itu keliru juga. Paham ya? Kemudian membatasi keturunan karena khawatir masa depan. Nanti kalau banyak anaknya masa depannya bagaimana? Itu semuanya dilarang. Beliau ketika menjelaskan dalam kitab tersebut dalam apa? Dalam kondisi menyebutkan seputar hukum aborsi. Antum tahu aborsi antum? Tahu aborsi? Antum tahu aborsi antum Ron? Jelaskan, Mas. Apa itu aborsi? Belum tahu juga? Nah, barakallahu fiik. Abdullah. Nah, menggugurkan kandungan. Paham ya? Nah, dilarang aborsi atau menggugurkan kandungan karena 3 perkara di antaranya. Takut miskin. Wah, nanti kalau punya anak lagi gimana makannya? Takut miskin dia. Yang kedua, karena takut wah nanti kalau punya anak lagi gimana ngaturnya? Yang ketiga, karena takut masa depan. Wah, nanti kalau anaknya banyak masa depannya bagaimana? Kok bingung gitu loh. Kalau sudah dikeluarkan, sudah tercatat rezekinya. Sebelum dikeluarkan pun sudah tercatat kan di dalam perutnya ya kan. Ketika usia berapa bulan? 4 bulan atau 120 hari. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk mencatat apa? Rezekinya. Kok bingung? Diatur oleh Allah Ta'ala rezekinya. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dihafalkan itu. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Kita ini bukan pemberi rezeki, hanya perantara. Tapi siapa yang memberikan rezeki secara mutlak? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bagi yang masih bujang ingat. Jangan pernah barakallahu fiik terfikirkan nanti kalau menikah bagaimana ya, kalau punya anak banyak bagaimana, itu santai semua. Jalani aja. Kita ini hidup di mana Hafiz sekarang ini? Di mana? Di akhirat atau dunia? Di dunia, santai di dunia ini. Enggak usah bingung. Ya, maksudnya gini barakallahu fiik, rezeki sudah diatur, tinggal kita menjalankan. Paham ya? Rezeki kita itu sebenarnya banyak selama kita masih hidup ini ada terus.
Paham ya? Dan rezeki setelah kematian pun ada juga yang kita dapatkan kalau kita orang yang beriman. Paham ya? Rezeki yang lebih daripada rezeki di dunia. Jangan pernah khawatir ya. Antum sekarang pernah sekolah umum antum? Pernah sekolah umum? Enggak pernah kan? Ijazah enggak punya kan? Santai. Paham ya? Enggak usah takut nanti. Wah, enggak punya ijazah, masa depannya bagaimana? Masa depannya curam, nanti kerja apa? Santai aja. Paham ya? Banyak kerjaan di luar sana, intinya mau gerak aman. Ya kan? Kalau berpangku tangan enggak dapat memang. Antum lihat burung dalam hadis itu, burung itu pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burungnya berpangku tangan di sangkar atau pergi? Pergi, lihat itu burung padahal. Burung itu otak punya, akal enggak punya. Kita punya dua-duanya. Ya kan? Kita ini manusia punya otak, punya akal. Burung punya apa? Otak, akal punya enggak? Akal tak punya, tapi otak ada. Kalau burung itu pun pergi, lihat. Pagi hari pergi nyari maisha, sore pulang perut penuh. Lah kita manusia, otak punya, akal punya. Kok berpangku tangan? Paham ya maksudnya? Jangan pernah menggantungkan rezeki pada orang lain. Apalagi menggantungkan rezeki pada yayasan. Hati-hati itu. Menggantungkan rezeki pada parlemen, lembaga, organisasi, parah itu. Nanti kalau organisasinya bubar gimana? Bingung kan? Paham ya? Atau menggantungkan rezeki pada muslimin. Kalau enggak dikasih muslimin dia bingung dia, kelaparan nanti. Maksudnya gini barakallahu fiik. Siap untuk apa? Menjemput rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan buat kita semuanya. Paham? Nah, Nabi Daud alaihissalam dulu beliau terkenal makan dari hasil kerja sendiri atau minta-minta? Hasil kerja sendiri, jualan beliau. Paham ya? Beliau berjualan. Mafhum? Nah, bukan apa? Bukan dari minta-minta, bukan. Jadi pahami. Oleh karena itu pastikan, nah barakallahu fiik. Di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini santai. Semua sudah diatur semuanya ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan dulu baru kita lihat nanti. Nah, kemudian yang berikutnya qultu suma'ayun. Kemudian apa yang ketiga? Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, wa antuzaniya bihalinati jarik, dan kamu berzina dengan istri tetanggamu, selingkuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu ternyata dosa besar juga itu. Kenapa? Tetangga dekat kok malah selingkuh. Kenapa kok dosa besar? Karena dekat. Seharusnya tetangga itu kan baik. Paham ya? Ini bukan berarti seorang suami berzina dengan istri tetangga tidak berlaku sebaliknya loh. Sebaliknya sama aja. Seorang istri berzina dengan suami tetangga sama aja dosanya. Paham? Kenapa kok besar kira-kira? Karena hak tetangga itu kan seharusnya apa seharusnya? Ikram, memuliakan, kemudian juga apa barakallahu fiik, menghormati, tidak berbuat kezaliman. Lah kalau sudah menzinai istri tetangga, berbuat apa berarti? Kezaliman. 3 poin inilah yang Rasulullah SAW katakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya, masih banyak lagi. 3 itu di antaranya. Nah, syahidnya di sini apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Tanzih, sucikan dari nid. Apa nid itu? Tandingan. Paham ya? Bahwasanya kita tidak boleh berbuat kesyirikan, tidak boleh mensekutukan Allah Taala, tidak boleh menduakan Allah Taala dalam peribadatan, karena dosa kesyirikan itu besar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat itu. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan. 1. Kedua, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Perhatikan itu ya. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Taala telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembali neraka, dan dia tidak ada penolong untuk dirinya. Bayangkan itu. Kemudian sebutkan dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat kesyirikan, wahai nabi loh, ada ancamannya, berbuat syirik hancur amalannya. Niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Yang berikutnya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi pun berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalannya. Lihat itu.
Berikutnya masih ada satu lagi yang sering masyhur sebutkan apa itu? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan amalan-amalan yang dulu pernah mereka lakukan di dunia yang tercampuri dengan kesyirikan tadi. Akhirnya apa? Kami jadikan amalan tadi bagaikan debu yang berterbangan. Sebutkan dalam ayat yang lainnya juga. Perhatikan Mas. Sebutkan dalam ayat yang lainnya juga. Apa jaminannya bagi orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan? Jaminannya apa jaminannya? Antum? Jaminannya apa? Hah? Hidayah dan apa? Keamanan. Paham ya? Apa ayatnya? Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. 2. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm. Apa itu adzulm? Kesyirikan. Adzulm maknanya adalah kesyirikan. Maka apa? Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adzulm itu maknanya adalah apa? Asyirik, sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Paham ya? Jadi kadang-kala az-zulm maknanya syirik. Karena kedzaliman terbagi menjadi berapa? 4 atau 5 atau 3? Kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3, 4 atau 5? Yang masih ingat? 3, 4 atau 5? Kedzaliman terbagi menjadi berapa Muhammad Ridha? 3, 4 atau 5? 3. 1. Naam, zalimnya seorang hamba kepada Allah taala. Bentuknya apa? Kesyirikan. Ini yang paling besar ini. Yang paling besarnya ini. Yang kedua, naam, zalim seorang hamba kepada dirinya. Dan dirinya ya, pada dirinya. Naam, itu juga termasuk kezaliman, enggak boleh menganiaya, menyiksa dirinya, enggak boleh. Yang ketiga, naam, zalim seorang hamba kepada orang lain. 3 itu 3 macam kezaliman. Yang paling besar yang mana? Yang nomor 1 tadi, dzulmul abdi li rabbih azza wajalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Sebagaimana hadisnya siapa? Abi Bakrah. Siapa namanya Abu Bakrah? Nufai al-Harits radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Apa artinya? Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, pertama syirik, al-isyraku billah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah perkataan yang dusta atau persaksian yang palsu. Mafhum? Naam, itulah yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Mengenai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Keutamaannya masyhur ma'ruf, di antaranya beliau dikenal dengan apa? Sahibun na'lai. Ingat-ingat. Sahibun na'lai Rasulullah SAW, pembawa kedua sendalnya Rasulullah SAW. Kemana beliau pergi? Nah, beliau yang menyiapkan sandalnya. Abdullah bin Mas'ud anhu. Keutamaan yang kedua, beliau yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badr. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk apa? Yang membunuh siapa? Abu Jahal ketika perang Badr. Keutamaan yang berikutnya, beliau dikenal memiliki 2 betis yang kecil. Tapi 2 betis yang kecil tersebut apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Lihat itu. Sungguh kedua betisnya Abdul Mas'ud itu lebih berat di timbangan dibandingkan Gunung Uhud. Bayangkan itu, keutamaan yang luar biasa. Nah, barakallahu fiik. Itu di antara yang sebutan para ulama
Ya, jadi kita ambil satu itu aja. Nah, barakallahu fi dihafalkan, setor pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.